Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan Puput Dianarti, Susani Fadilah, dan Mia Amalia akan menjelaskan seputar bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja dan arah kerja penyusun. Berikut ini akan dibahas seputar bagian-bagian dari bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang mencantumkan alasan penulis mengambil judul itu, manfaat praktis yang dapat diambil dari karya ilmiah tersebut, buku yang akan atau telah dibaca yang mempermasalahkan topik yang sama atau relevan, menyebutkan perbedaannya dengan pembahasan karya ilmiah sekarang. Berikut ini adalah sebuah contoh dari latar belakang. Pada kalimat yang digarisbawahi pertama, menunjukkan alasan penulis mengambil judul pada karya ilmiahnya. Kemudian, pada kalimat yang digarisbawahi kedua, menunjukkan manfaat yang akan diperoleh dari karya ilmiahnya. Selanjutnya, pada kalimat yang digarisbawahi ketiga, adalah topik pembahasan yang telah diambil dari sumber-sumber yang relevan. Terakhir, di kalimat keempat adalah upaya penulis melakukan pembahasan suatu topik masalah dengan karya ilmiahnya. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berkenaan dengan pembatasan masalah yang dibahas. Rumusan masalah dijabarkan bersesuaian dengan tujuan pembahasan. Rumusan masalah karya ilmiah dapat disajikan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Namun, kebanyakan penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan antara lain, mengapa terjadi? Bagaimana proses? Seberapa jauh dampak? Seberapa besar sumbangan? Seberapa bermanfaat? Seberapa pentingkah? Seberapa sering? Alat apa saja yang diperlukan? Di mana terjadinya? Apa solusi yang ditawarkan? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Tidak mungkin kan seorang peneliti itu meneliti sebuah permasalahan, kasus atau apapun itu tanpa adanya tujuan. Nah, biasanya dalam tujuan ini mencantumkan garis besar tujuan penelitian dengan jelas, yaitu gambaran hasil yang akan dicapai. Nah, tujuan penelitian ini pada dasarnya merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Jika dalam rumusan masalah diajukan 5 pertanyaan, maka dalam tujuan penelitian pun dicantumkan 5 jawaban. Dan jika rumusan masalah ada 3 pertanyaan, begitupun tujuan penelitian pun hanya 3 macam. Selanjutnya ada anggapan dasar dan hipotesis. Anggapan dasar bisa juga disebut asumsi atau postulat, adalah isi pernyataan umum yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Anggapan dasar juga dapat berupa suatu teori atau prinsip yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Nah, jika kita sudah menentukan anggapan dasar, lalu selanjutnya akan membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah pernyataan yang berupa generasi tentatif atau bersifat sementara tentang suatu masalah yang belum pasti kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan diuji benar atau tidaknya dalam penelitian ini. Boleh jadi dalam simpulan nanti ternyata hipotesis itu benar atau hipotesis itu tidak benar. Selanjutnya ada kerangka teori. Nah, kerangka teori ini biasanya berisi prinsip-prinsip teori yang memengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu dikutip dari berbagai sumber seperti buku, majalah, surat kabar, tabloid, kamus, jurnal ilmiah, ataupun internet. Kerangka teori dalam penelitian ilmiah berguna untuk membantu gambaran langkah dan arah kerja yang akan dilakukan oleh peneliti.
Kerangka teori akan membantu peneliti dalam membahas masalah yang sedang diteliti. Setelah pembahasan berikut, terdapat pula sumber data atau populasi dan sampel. Sumber data adalah tempat penulis bertumpu. Artinya, penelitian itu bertolak dari sumber data. Jika sumber data banyak dan beragam, dalam bagian penulis karangan ilmiah dapat pula menggunakan populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari seluruh sumber data yang akan diteliti. Karena data penelitian banyak dan tidak memungkinkan dapat meneliti seluruhnya, mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti dapat mengambil hanya beberapa bagian sebagai sampel. Sampel itu harus mewakili seluruh populasi. Berdasarkan sampel, peneliti dapat membuat suatu generalisasi tentang populasi penelitian. Selanjutnya, metode dan teknik. Dalam penelitian harus menggunakan metode dan teknik lapangan. Metode adalah seperangkat langkah atau apa yang harus dikerjakan yang tersusun sistematis. Sedangkan teknik adalah cara melakukan setiap langkah tersebut. Metode bisa berupa metode deskriptif, metode komparatif, metode eksperimen, metode sensus, metode survei, metode studi kasus, metode penelitian kepustakaan, serta metode analisis isi. Teknik penelitian dapat digunakan ialah teknik wawancara, angket, daftar kuesioner, dan observasi. Terakhir, bab analisis atau bab pembahasan. Bab analisis merupakan bab yang terpenting dalam penelitian ilmiah. Dalam bab ini akan dilakukan kegiatan analisis, sintesis pembahasan, interpretasi, dan beberapa pengolahan data secara tuntas. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab dibagi menjadi anak bab sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, segala masalah yang akan dijangkau terbicarakan dalam bab ini. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.